kita juga sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama pertahanan dan maritim Indonesia dan Jepang. 一層厳しいものとなっている中、この度、外務防衛閣僚会合が行われたことは、極めて支持を得たものと考えます。後ほど署名される防衛装備品、TSE10協定が両国のさらなる安全保障協力の基盤となることを期待します。Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto telah menandatangani kesepakatan yang memungkinkan pembelian peralatan pertahanan buatan Jepang. Bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kesepakatan ini diambil setelah keduanya melakukan pertemuan 2+2 bersama dengan Menlu Jepang Toshimitsu Motegi dan Menhan Nobuo Kishi. Dalam hal ini, Prabowo menyatakan keterbukaannya kepada Jepang untuk mengembangkan alutsista bersama. Sementara itu Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi juga menyatakan, penandatanganan ini membuka pondasi yang kuat bagi kedua negara untuk menjaga keamanan bersama. Dalam pertemuan bersama 2+2 itu, kedua Menlu dan Menhan dari masing-masing negara membicarakan banyak hal, termasuk masalah Myanmar. Kedua negara menyatakan sepakat mengutuk kudeta yang dilakukan junta militer Burma tersebut. Selain kesepakatan dalam pembelian dan transfer teknologi alutsista, Menteri Pertahanan Jepang dan Indonesia juga menyetujui untuk mengajak seluruh negara di dunia menentang langkah China di perairan kawasan. Kedua negara menolak tindakan apapun oleh China yang dapat meningkatkan ketegangan di perairan regional. Seperti dilansir laman Kyodo News, Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Indonesia Prabowo Subianto di Tokyo. Seusai pertemuan, Kishi mengatakan, mereka akan mendesak China agar menahan diri dari upaya secara sepihak mengubah status quo di Laut Cina Selatan dan Timur. Dia juga menyuarakan keprihatinan atas penerapan undang-undang China yang memungkinkan penjaga pantainya menembaki kapal yang mengganggu di perairannya. Selain itu, Kishi juga mengatakan, kedua Menteri Pertahanan setuju untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dan mengadakan latihan bersama antara pasukan Jepang dan Indonesia di Laut Cina Selatan. Selain dengan Indonesia, Jepang juga telah menandatangani kesepakatan yang serupa dengan beberapa negara lain diantaranya Inggris, Perancis, Jerman, India, Italia, Filipina, bahkan dengan negara adidaya yang terkenal dengan teknologi kemiliterannya yakni Amerika. Seperti kita tahu, Jepang merupakan negara yang terkenal dengan kualitas elektronik dan robotika. Teknologi mereka di bidang tersebut, sampai saat ini masih menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Robotika dan elektronik sendiri adalah bidang utama yang mendominasi industri pertahanan hari ini. Karena Jepang memiliki basis yang sangat kuat di dalamnya, maka mereka pun mampu menghasilkan kualitas senjata terbaik. Namun alutsista mereka tidak pernah disorot oleh media barat dan membuatnya tidak populer. Adapun alasan yang membuat senjata Jepang tidak populer, karena mereka tidak diperbolehkan untuk mengekspor peralatan tempur yang mereka buat. Akan tetapi, pada tahun 2014, Jepang telah mencabut larangan tersebut, namun dengan menetapkan 3 prinsip, yakni, melarang ekspor ke negara-negara yang terlibat konflik, mengizinkan ekspor yang berkontribusi pada perdamaian dan keamanan Jepang, dan membutuhkan persetujuan Tokyo untuk dijual kembali ke negara lain. Di mana kesepakatan transfer alutsista dan teknologi menjadi dasar hukum untuk memastikan penerimanya mengikuti 3 prinsip tersebut. Dengan kemajuan teknologi Jepang saat ini, Indonesia pun memiliki kesempatan untuk memilikinya. Jika pembelian dan transfer teknologi alutsista benar dilakukan, Indonesia akan menjadi semakin kuat di bidang kemiliteran. Karena sebelumnya, Indonesia juga telah melakukan hal sama dengan Korea Selatan dalam pembuatan kapal selam. Di mana hal itu telah menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang mampu memproduksi kapal selam.